alhamdulillah, selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol masalah yang sedang banyak dibicarakan oleh dulur-dulur kita. Jujur dulur, tema ini mendadak. Baru tadi siang beberapa dulur kita menyampaikan keresahan untuk membahas masalah ini. Kemudian teman-teman CMS juga memberikan feedback bahwa kita tidak mungkin menghadirkan orang yang sedang kita bahas ini karena yang bersangkutan kita kenal sebagai akun anonim ya. Nah ini juga yang perlu kita pahami di sini. Lek jarine wong Inggris iki, everybody remain innocent until proven guilty. Jadi di sini kita semua harus berbaik sangka dulu pada siapapun dan apapun sampai benar-benar memang salah. Salah pun ketika tidak ada tindak lanjut dibawa ke ranah hukum akan tetap salah, cuman di mata kita, bukan di mata hukum. Nah itu dulu ya pembukaannya, bahwa yang kita obrolkan ini semoga membawa kebaikan buat kedepannya, bahwa hal-hal yang menyangkut fanatisme ini memang sangat-sangat menggelitik hati. Kita tuh pengen menjadi orang yang paling tahu tentang apapun yang terjadi di tim yang kita cintai ini. Tapi kita jangan sampai menjadi kaum FOMO, fear of missing out. Kita harus juga berpikir logis, apapun itu. Saya rasa dulu juga sudah sangat berpikiran logis bagaimana tim yang kita cintai pun ketika tidak dalam track yang benar, tracknya adalah menang dan menuju juara, kita juga bisa dan berani mengkritisi. Karena orang yang berani mengkritisi itu punya rasa cinta yang besar kepada apa yang dikritisi, bukan menyinyiri ya. Sebagai contoh ini sebelah saya ini Cak Cong ini paling mengkritisi pelatih saat ini. Aku sampai mikir, Cak Cong ini masalah apa kalau pun Munster. Tapi ya kemudian kita berbaik sangka bahwa apapun yang dikritikkan Cak Cong pada waktu itu memang berdasarkan bukan pada personal, tapi pada besarnya rasa cinta kepada Persebaya. Siapa sih yang tidak ingin timnya juara, dan siapa yang ingin timnya tergelincir dari track rekornya menuju juara. Oke itu dulur, kita akan berikan waktu dan kesempatan buat Kapu Ipul, atau tadi nggak mau dipanggil Kapu Ipul ya, sekarang panggil Cak Ipul ya, bodoh-bodoh ini. Gimana nih Cak Ipul? Awal mulanya kita membahas apa yang harus kita bahas ini seperti apa? Monggo Kapu. Cek, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera bagi saudaraku yang berkeyakinan lain. Om Swastiastu, salam budaya dan sejahtera. Salam satu nyali. Green out. Sebetulnya saya itu juga nggak ada pemikiran dan kepentingan apapun, tendensi apapun awalnya Om Di ya. Karena aftermath itu kan saya juga nggak tahu apa yang terjadi. Semua kan memang di tribun kami itu sudah regenerasi. Itu yang perlu digarisbawahi, sudah regenerasi. Jadi kita percayakan regenerasi itu untuk cara mendukung Persebaya, tapi tetap dengan koridor atau tetap dengan controlling dari beberapa senior-seniornya seperti Cak Cong dan beberapa founder yang lain, saling mengingatkan itu. Dalam perjalannya waktu tiba-tiba saya itu kan akun lawas kan Twitter ya, saya ini X ya, iya kan, Space X ya. Saya tuh udah lama nggak mainan gitu. Akunku sendiri kena restart, hilang, lupa password gitu loh. Tapi saya stalker di SpaceX itu, tiba-tiba ada salah satu akun, kita sebut saja secara terbuka ya, Goldmin, dengan foto background Tribun Utara dengan beberapa
caption, dan itu pun sudah dihapus oleh Godmin. Captionnya itu kan ada, kan gue hapus ya. Oh ya dulur, di antara yang datang ini ada nggak yang jadi korban atau merasa dirugikan oleh akun Goldmine tersebut? Ada nggak datang di sini? Jadi dengan tema dan background Tribun Utara, yang lelah biarlah menepi, kami yang setia akan selalu mendukungmu Persebaya. Tapi di bawahnya itu ada kalimat sepertinya boykot dah. Sedangkan setahu saya akun Green Note ini tidak ada statement ataupun status terkait boykot. Itu yang perlu digarisbawahi juga. Mencoba menggiring opini boykot. Itu yang perlu dipahami. Yang kedua, setelah aftermath, kawan-kawan ini melakukan protes terhadap Persebaya, yaitu di tempat ruang bis Persebaya. Dan ini bukan sekali ini aja sih menurut saya itu. Dan dinamika seperti ini itu menurut saya itu semua itu saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dari generasi ke generasi. Karena apa? Yang pertama, bentuk protes itu tidak turun ke lapangan. Bentuk protes itu tidak menyalakan flare. Bentuk protes itu tidak merusak fasilitas umum. Tapi kawan-kawan ini melakukan bentuk protes dengan ingin berinteraksi dengan beberapa pemain Persebaya terkait beberapa kekalahan. Terus kenapa seri? Seperti itu. Di situ saya ada, cuman saya memang nggak muncul karena saya mendampingi di samping itu. Di situ juga tertata rapi, teman-teman duduk, auden bonek duduk, ada koordinator yang berorasi, ada Mas Bojes, ada Mas Ubros sebagai yang ditunjuk sebagai koordinator untuk menyampaikan aspirasi kawan-kawan. Dan alhamdulillah dalam beberapa menit atau setengah jaman pemain pelatih menemui kawan-kawan bonek. Nah, ini yang perlu diapresiasi gitu loh. Karena apa? Ini gentleman, pelatih, pemain ngadepi arek-arek iki gentleman iki ya perlu diapresiasi. Dan akhirnya teman-teman menyampaikan pun itu secara cair. Tidak ada kata-kata Paul Muster out. Bener enggak? Dan cenderung lebih mencurahkan rasa cintanya Om Di. Gitu loh. Apa sih gua lakone evaluasi selama iki? Kok iso kaya ngene? Gitu loh. Dalam singkat waktu akhirnya seorang Ovan Octavianus sebagai perwakilan bicara bahwa kita sudah melakukan seperti hal-hal seperti ini, bahkan seorang Hernando juga bicara seperti ini, bahkan Paul Muster. Udah clear, setelah itu anak ngecen bareng, memberi motivasi lagi terhadap pemain. Ya, yang harus digarisbawahi adalah yang dinamakan keluarga besar Persebaya, yaitu jenenge oma. Lah ono masalah, nggak ketemu sak oma nang ruangan satu ruang atau satu rumah, nggak akan pernah selesai masalah ini. Contoh nih, satunya di media sosial ngajar, ekspektasi di lapangannya nol juga ketemu. Tapi lak wingi, arek-arek ku lan-lanan ketok rai, yo kan? Raine diketokno. Rai asli kabeh gak golek rai yo kan. Iku kudu digarisbawahi daripada orang yang berpura-pura baik untuk kepentingan pribadi dan golongan, itu lebih bahaya. Gitu loh. Dari situlah awal saya itu mulai resah, Om Di. Kenapa? GN iki yo gak tau nyenggol sapa-sapa, disenggoli wong bolak-balik gitu. Sebetulnya aku yo wis kesel berkonflik koyo ngene iki, kesel gitu. Apalagi setelah saya pensiun, saya itu benar-benar ingin merubah gitu loh. Apa yang dulu pernah saya lakukan akan saya rubah, yaitu dengan objektif dalam menyikapi sebuah hasil sebuah pertandingan, lebih sabar, lebih mengalah gitu loh. Tapi begitu rumah saya disenggol, saya nggak bisa nyenyak tidur Om Di. Serius gak nyenyak saya sampai jam 3 pagi jujur. Gara-gara Goldmin rek jam 3 isuk aku baru isuk turu. Jam 3 isuk turu
Setengah pitu lho wis tangi, kepikiran Goldmin, luar biasa Goldmin, top awakmu. Mari tangi, mikir gawe konten apa kayak Goldmin iki. Sesuai kaya Tuhan. Kabeh bono disikati. Dari situlah saya bikin konten, tujuannya adalah ayolah. Padha boneke ku wis duwe cara ndukung Persebaya dhewe-dhewe. Mulai sing kasar, sedang, halus, objektif. Tinggal sing waras lebih memberi edukasi yang benar-benar membuat mereka ini mendapat ilmu, bukan saling menyalahkan, saling membunuh karakter. Gak akan selesai seperti ini. Imbasnya adalah di tim kebesaran kebanggaan kita Persebaya. Delon niku supportere eker ae gak mari-mari per musim ono ae dramae. Maksudku saya sendiri pribadi lelah setiap musim ada kayak gini gitu loh. Ayolah, sing rumoso caca-caca iki sing pinter dalam segi ketikan media sosial. Ayo sing ademno adik-adik atau generasi. Kita tahu setiap musim itu generasi itu muncul, nggak bisa dibendung. Dan kapasitas generasi kita itu kita juga belum tahu tolak ukurnya sampai sejauh mana. Disitulah tugas kita sebagai teman-teman atau caca-caca sing mempunyai potensi untuk mengedukasi, itu harus berani memberikan suatu wawasan informasi yang benar-benar jelas dan pasti. Mungkin itu dulu Om Di. Terima kasih. Oke, lanjut Cak Jong. Ada yang mau ditambahkan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman yang beragama lain. Salam. Terima kasih. Salam satu nyali. Matur nuwun kehadirannya teman-teman sudah menghadiri undangan CMS, bukan undangan ya. Artinya dengan adanya forum ini kita bukan mengadili dalam arti menghakimi seseorang atau anonim siapa itu, tapi kita mencari kebenaran. Kalau memang dia salah, ya tanggung jawabnya ya apa kalau dia salah kan gitu. Ojo merasa paling benar, dia bisa berkoar di sosial media, merasa paling gede jumawa dengan akunnya, mengopeni ternaknya. Itu yang bikin kita resah selama ini. Terus terang, sebetulnya males menanggapi Goldmin karena rata-rata yang berseberangan dengan dia diblok. Benar nggak ya? Kalau orang main blog, orang bersosial media main blog, main Goldmin, rokan ae, ojo dadi banci. Itu menurut saya. Gentle. Kalau kamu memang merasa benar, berargumen dengan teman-teman, jangan merasa saling menyerang, berargumen secara fair, secara beradab, nggak usah nang sosial media kita ngopi bareng, nggak ada yang menghakimi, nggak ada yang memukul. Kita mencari pembenaran. Apa yang saya yakini dengan kamu yang kamu yakini berbeda boleh, tapi dengan tujuan sama, nggak boleh menghakimi. Kalau kita melakukan pengosongan tribun itu dianggap kamu salah. Jangan mengajari kami mendukung Persebaya. Persebaya mati suri pun waktu itu kita dukung sampai hadir dengan 8 Januari 2017 dikembalikan statusnya. Kamu di mana waktu itu Min Goldmin? Atau Mas Ananda ya? Saya nggak peduli, saya mau disomasi atau apa silakan. Karena Anda akun anonim, saya berani. Kalau Anda akun anonim somasi ya lucu, melakukan pelaporan ke akun anonim itu ya lucu. Rai gedek. Wani silit wedi rai. Ya itulah. Apa yang kita rasakan, teman-teman, saya pernah diserang. Malah akun saya itu pernah diserang sampai 1000 komentar. Ya saya nggak menanggapi, wajar. Karena hak setiap individu mengeluarkan pendapatnya karena itu dilindungi undang-undang. Tapi jangan mematikan karakter, assassination karakter lah, mematikan mereka itu. Apa yang berseberangan dengan dia, berlawanan dengan dia dalam hal mendukung Persebaya mesti diserang. Mbak iku mbek ternake, mbek basere atau apalah istilahnya. Yang nggak sepaham. Padahal kita itu punya hak untuk mengutarakan pendapat. Ini loh, saya menganggap pertama awal musim ya, itu waktu itu
awal musim saya mengkritisi seorang pelatih. Saya nggak kenal Paul Master, PM nggak pernah kenal sama sekali dan nggak ingin kenal. Semua pemain nggak ada yang saya follow, mulai dari dulu. Biarpun Andi Firmansyah siapapun nggak pernah saya follow. Saya menjaga kenetralan saya dengan semua ofisial atau pemain. Pemain, pelatih, ofisial datang dan pergi. Bonek selamanya bagi saya. Jadi teman-teman, kalau saya mengkritisi itu karena saya mencintai Persebaya ini daripada mencintai apa lebih dari itu. Keluarga, ya tak tinggal ndelok bal-balan, hanya ndelok bal-balan itu. Untuk materi wis gak usah ditakokno materi. Takokno teman-teman ya apa. Tapi jangan dibenturkan saya dengan teman-teman yang berseberangan. Saya mengkritik Paul Master karena saya cinta. Kenapa Persebaya mainnya kok ngene? Karakter, ciri khas, umpan pendek, rapet, tiki-taka gak ono dengan seorang pelatih Paul Master. Ikut moro-moro diserang sampai 1000 komentar. Wih, sangar. Sampai sandang panganku ya diserang. Aku I don't care kalau bahasa sekarang ya. Aku nggak peduli. Tapi saya percaya Persebaya itu akan bangkit. Tapi ojo diserang omaku. Omaku ini green note kok diserang. Omaku lapo. Saya dan teman-teman waktu itu mengkosongkan tapi membeli tiket. Kalau nggak percaya tanyakan ke ofisial berapa tiket yang dibeli teman-teman green note. Membeli tiket. Tapi dengan cara mengosongkan tribun utara. Apa Godmin tahu itu? Godmin jawab po Mas Ananda. Ojo ngecemes nang dunia sosial, media sosial toh, tapi nggak ada kondisi internal masing-masing. Hormatilah kondisi teman-teman yang di luar sepengetahuan Anda. Anda hanya pengamat pemerhati sosial media. Ya lingkungannya Anda ya paling ya cuma member Anda yang berbayar itu aja yang paham, yang membela Anda kan gitu. Dan sebetulnya keresahan dari teman-teman Goldman itu banyak, mulai dari bursa transfer. Terus terang saya sangat prihatin dengan ocehan celatuhnya dia di sosial media bahwa bursa transfer ini ABC apalagi di paruh musim, karena menjadi di mes itu menjadi nggak kondusif. Karena apa? Pemain itu rata-rata siapa yang dipecat, siapa yang akan dikeluarkan, itu merasa resah. Kenapa Goldman selalu ngoceh koyok dia Tuhan yang mempunyai Persebaya ngono paling ngerti. Saya nggak tahu habis pikirannya di mana. Tapi setelah itu dino apes itu nggak ada nang kalender Goldman. Maaf ya, rada emosi. Anda menghakimi orang tapi nggak mau dihakimi, langsung main blok. Kita bonek itu wis berjuang untuk Persebaya, hargai. Ojo menghargai member Anda aja yang membayar, kan gitu. Perjuangannya ini dengan cara macam-macam. Ada yang mengosongkan tribun, ada yang turun ke jalan atau apa. Atau setidaknya teman-teman itu mengaspirasikannya melalui sosial media. Jangan dijustifikasi kalau yang melawan ofisial. Terus terang saya yang paling banter melawan ofisial itu. Tapi ojo diserang. Ayo golekno pembenaran, jangan menghakimi. Sementara itu Mas Tulus. Matur nuwun. Oke, siap. Terima kasih Acong. Wah, ini jadi dari pemaparan kedua narasumber di sebelah kanan kami tadi itu jadi ada dua sebenarnya keresahan ini. Pertama, keresahan yang ditampung oleh Cak Ipul ketika banyak DM di akun beliau untuk meminta tolong seenggak-enggaknya mencarikan jalan agar kerugian teman-teman yang sudah menjadi korban dari akun Goldmine ini bisa seenggak-enggaknya dikembalikan. Terus yang kedua, ini kesalahan yang kedua kalau menurut saya adalah akun Goldmine itu menyenggol akunnya GN di Twitter. Nah oke, kita berhenti dulu di sini dulur. Oke dulur, sampai detik ini kita anggap saja Goldmine ini belum bersalah ya. Nah dulur,
ada nggak yang mau memberi masukan? Apa keuntungan dari akun Goldman selama ini yang jenengan rasakan agar tidak menjadi sebuah penghakiman ya, karena ini seperti pengadilan in absentia ya. Mungkin ada nggak dulur bisa memberikan sisi positif dari akun Goldman ini sebelum hal-hal jeleknya itu terjadi? Ada nggak yang bisa memberikan bantuan jawaban? Mungkin ada membernya. Monggo kalau ada yang mau memberikan masukan, kita ngomongnya yang baik-baik dulu sebelum sampai akhirnya melakukan katakanlah penipuan berbentuk materi segala macam. Ada yang bisa memberi. Jangan sampai kebencian kepada sesuatu, kepada seseorang membuat rasa adil kita menjadi berkurang ya dulur. Oke, karena tidak ada, mungkin saya minta tolong kalau ada salah satu member Goldman yang bisa memberikan sedikit cerita sampai akhirnya merasa dirugikan oleh akun tersebut. Mas, bisa memberikan sedikit masukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Ya, di sini saya dari perwakilan member dari Goldmin ya. Awal mulanya saya masuk itu perkiraan sebelum Awaides ke Bali. Lah, saya itu sudah mengikuti Goldmin sejak lama dari Twitternya tentang info transfer pemain dan info-info tentang Persebaya. Lah, kan Goldmin itu sempat bikin story di Instagram. Barangkali ada yang ingin join di grup WA, silakan chat DM admin. Lah, saya DM itu dimintai nama fanspage saya, Instagram atau Facebook, kemudian mentransfer uang sebesar 50.000 dan dimintain KTP. Tapi setahu saya itu saya belum sempat ngasih KTP, cuma transfer uang 50.000 dan kemudian dikasih link grupnya, kemudian saya dimasukkan. Lah, tujuan saya itu ikut Goldmin itu apa sih? Kan saya juga bonek dan ingin tahu Persebaya itu di putaran kedua, di kedepannya itu seperti apa. Rasa peduli saya ke Persebaya itu besar dan ingin tahu Persebaya itu mau dibawa ranah kemana. Dan saya menganggap Goldmin itu orang dalam Persebaya. Jadi ya saya tahu info transfer pemain Persebaya, tentang perombakan pemain dari putaran pertama ke putaran kedua. Kemudian malam sebelum Awaides ke Bali, hari Kamis malam, dan saya itu sudah dimasukkan. Kemudian lawan Bali itu putaran pertama terakhir kalau nggak salah. Kemudian masuk putaran kedua dan bursa transfer itu sudah dibuka. Dan Goldmin itu sempat membocorkan nama-nama pemain yang akan direkrut, baik maupun lokal ataupun asing. Tapi dari satu pun yang disebutkan tidak ada nama yang masuk Persebaya, semuanya meleset. Saya berpikir seperti ini. Katanya admin bisa dipercaya, tapi kok nama-nama pemain dari lokal, asing, satu pun tidak ada yang benar sama sekali, alias meleset. Ya, A1 jadi A0. Saya sedikit kecewa. Mungkin sistemnya mungkin kayak gini, Persebaya itu lagi tutup rapat-rapat supaya nggak ketahuan pemain lain. Kan pasti ada sih, kayak Persebaya mau incar pemain ini, dari klub lain ingin membaca. Mungkin dari manajemen Persebaya menghindari hal seperti itu agar pemain itu tidak diberi tawaran lebih besar dari klub-klub lain di Liga 1. Kemudian waktu tanggal 15 Januari beliau itu memberikan postingan yang sekali lihat, memberikan yang mau tiket laga lawan Persib Bandung tanggal 1 Maret silakan chat saya. Kemudian saya tanya, ini benar tak? Silakan mas kalau mau dicoba. Harganya 120, official jual 150. Info dari mana ini? Terus ya logika aja mas, orang laga Persija sama Arema kan semuanya 150, cuma ada presale, cuma presale tuh sulit untuk didapatnya, mungkin 500 sampai 1000 tiket, kamu baru nggak bakal dapat. Mending ini kalau mau. Terus saya sedikit berminat. Sebutannya kalau di grup tuh bilangnya mbah sopo gak paham aku. Lah, mbah berapa tiketnya? 120. Saya mau minta transaksi langsung. Ketemu orangnya COD, sistem COD. Tapi orangnya jaga integritasnya beliau. Ingin kayak privasi lah istilahnya. Ya sudah,
Saya transfer, terus saya minta kejelasan. Andai kata kalau official tidak menjual 150 gimana? Saya kembalikan 20% dari official, misalnya jualnya 100, saya jual 80 ke kamu. Kalau misalnya nggak jadi, 100% uang kembali. Kemudian saya transfer 10 tiket 1.200.000. Lah, pertama itu sebelumnya ada harga juga 115, cuma saya belum minat. Istilahnya ada gelombang 1, 2, dan 3. Saya ikutnya di gelombang 2, 120. Kemudian setelah saya itu ada juga memberikan kiriman harga 125. Saya sudah mengabaikan, soalnya saya sudah mendapatkan 10 tiket yang 120. Saya sedikit percaya, nggak percaya sih. Kan official belum buka harga, tapi di situ kok sudah bisa membuka harga sedemikian rupa 120 itu. Tapi ya saya mengiyakan itu 1.200.000. Kemudian di Twitter kok saling serang antara Goldmin dan pihak Greennote. Ada apa ini? Emang sepengerti saya, kalau Persebaya lagi tren negatif waktu mulai lawan Sleman kalau nggak salah, itu grup itu rame, saling menyalahkan pemain, ofisial dan pelatih segala macam. Tapi Goldmin ini memberikan pembelaan. Konku jare bonek, jare dewasa, ini tak jare dewasa kok maido pemain. Nah ini nih, semakin arek maido, grup itu langsung dimatikan, chatnya dinonaktifkan, hanya admin yang bisa kirim. Kemudian bukti chat-chat saya yang transfer tiket itu di timer, hilang semua dari chat awal. Untung sempat saya screenshot juga dari bukti transfer sama chat konfirmasi itu sudah saya screenshot. Kemudian kemarin Minggu pagi Capu Ipul sama Warkop Pitulikur tuh di Instagram buat postingan. Jika ada yang merasa dari member Goldmin atau mantan member silakan DM atau merasa dirugikan. Seperti itu. Terus kemudian saya Minggu siang DM Capu Ipul, saya ikut member Goldmin dengan membayar uang sebesar 50.000 dan transfer uang 1.200.000 pelunasan uang tiket untuk Persib Bandung. Kemudian saya minta penjelasan ke Goldmin, Mbah, ini bener tak ada statement seperti ini? Silakan Mas, kamu percaya sama saya atau sama orang-orang yang ingin menjatuhkan saya. Chatnya di timer lagi. Kemudian di grup juga membahas. Mbak Goldmin tuh bilang seperti ini. Selama ini kalau saya menipu, pasti pihak-pihak grup juga ingin speak up semua. Tapi selama ini nggak ada yang speak up. Entah nggak tahu ya, member itu merasa ditakut-takutin karena bilangnya tuh jati dirinya tuh dia seorang anggota. Lah mungkin dari jati dirinya dia, mungkin member-member yang ada di grup itu semuanya ketakutan, pengen speak up, cuma nanti takutnya nanti malah diancam balik. Kalau saya nggak peduli diancam apa enggak, yang penting saya bicara sejujurnya apa yang saya katakan. Kemudian buka statement. Jika ada yang merasa meragukan untuk uang tiket lawan Persib Bandung, silakan chat saya, minta di-refund atau pengembalian uang tiket. Dan ini juga sebenarnya saya juga kesalahan juga sih. Sebenarnya harusnya menunggu tanggal 1 Maret, sebelum tanggal 1 Maret, entah hamin 1 hari atau 2 hari sebelum laga melawan Persib Bandung. Cuma tadi ini saya itu ngetes beliau, minta uang refund, kemudian minta nomor rekening, 5 menit kemudian langsung ditransfer pelunasan, seperti itu. Tapi untuk mungkin dari sini ada yang merasa membernya Goldmin, silakan bicara. Apa ada yang merasa dirugikan, silakan rek, monggo rek, gak usah wedi. Apa ada ijone, gak usah wedi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke pihak pembicara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena saya dan juga tim CMS tidak ingin ini menjadi sebuah pengadilan in absentia. Terus yang kedua, apa goal dari tujuan ini? Goal dari acara ini apa? Tujuan dari acara ini apa? Kalau menurut saya, pertama, kalau memang ada pihak-pihak dulur-dulur kita yang merasa dirugikan, apa solusinya? Kalau Anda merasa dirugikan, bisa meminta uang kembali.
apakah bisa dimediasi? Karena kita ngomong sampai sedetik ini kita harus menganggap pada bodoh ijone ya. Bisa dimediasi uang kembali. Yang kedua, kalau memang tidak bisa kembali, apakah jenengan ini akan melanjutkan ke jalur hukum? Karena ini sudah menyangkut masalah hukum. Itu kalau saya pribadi monggo diteruskan karena biar terang semuanya. Nah, ada lagi nih pilihan ketiga yang ini sangat-sangat tidak saya sarankan. Pilihan ketiganya adalah yang merasa dirugikan ini, ya wis aja gak apa-apa cak tak jarno ae, duitku ilang sakmono. Tapi biasanya uang iku lek kelang wis gak apa-apa cak, tapi itu akan menjadi tabungan gibahnya mereka. Sama ini wis rugi duit, wis rugi ngibahi wong. Iki pilihan ketiga iki sangat tidak disarankan. Sampeyan ngomong wis gak apa-apa cak, kehilangan duit 1 juta 2 juta. Tapi sampeyan duwe bahan saumur hidup untuk ngomongno goldmine. Iku gak asik menurut aku. Jadi pilihannya 2 itu. Jangan sampai di pilihan ketiga. Sampeyan duit sampeyan hilang, sampeyan yo kehilangan itu tadi gara-gara ngomongno uang. Nah, berarti kedepannya kalau memang proses mediasi tidak bisa dijalankan, agar ini tidak menguap begitu saja dan agar menjadi pembelajaran buat siapapun, mungkin bisa dilanjutkan ke ranah hukum. Ini nanti proses hukumnya juga pasti masing-masing sudah tahu apa dan bagaimana yang harus dilakukan. Nah, dulur, ini akun Goldmine segala macam ini kan ada juga yang kalau kata Cak Jong tadi yang tidak sependapat dengan Goldmine akan diblokir. Tentu Goldmine juga punya beberapa akun yang sependapat atau yang bisa diajak ngobrol secara online di udara. Nah, ini juga yang harus diluruskan. Teman-temannya Goldmine katakanlah yang di dunia maya ini belum tentu juga mereka secara personal kenal dengan Goldmine. Mungkin karena kesamaan visi dan juga ada hal yang saling menguntungkan dalam tanda kutip, informasi dan sebagainya, mereka bisa saling bertukar informasi. Nah, di sini juga kita tidak boleh menghakimi bahwa bolone Goldmine itu mesti salah. Nah, ini dulu juga ada beberapa akun yang di dunia maya ini sempat berinteraksi dengan Goldmine. Mungkin kita bisa memberikan kesempatan buat akun-akun tersebut untuk memberikan insight dari mereka. Ada yang mau speak up? Monggo mungkin. Oke. Monggo, Mas. Baik, terima kasih Cak Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri. Salam satu nyali, Wani. Oke, perkenalkan nama saya Dion Prasetya. Saya adalah owner dari Statrawon. Yang selama ini, beberapa hari terakhir ini saya dirugikan dengan pemberitaan terkait Goldmine. Kenapa? Oke, saya memang orang yang mungkin, dan tim saya, yang selama ini berinteraksi secara maya dengan Goldmine. Tetapi saya tekankan di sini, saya bukan bagian dari Goldmine. Ya, saya tekankan, termasuk, mohon maaf ya, Mas Ipul ya, ada akun Bonekpedia yang mendoxing foto saya, mendoxing foto teman-teman saya, menganggap itu sebagai bagian dari Goldmine. Sekaligus narasi bahwa saya sebagai penggiat literasi dan juga pengamat sepak bola adalah bagian dari Goldmine. Saya tekankan, saya bukan bagian dari itu. Karena apa? Tentu saya tidak akan tega mencari uang dari kalian semua. Pekerjaan saya sudah lebih dari cukup. Saya cukup untuk memberikan amal jariah tentang Statrawon kepada kalian semua. Statistik Persebaya. Saya kira teman-teman saya yang hadir di sini bisa mengatakan bagaimana saya terhadap Persebaya sejak dulu. Jadi bukan tanpa alasan ya, Cak Tulus, Cak Jong dan Mas Ipul ya. Statrawon itu memberikan informasi kepada teman-teman semua, meskipun kadangkala informasinya nggak plei.
Tapi kan ingat tadi, jenengan KB bilang bahwa kita berhak memberikan sesuatu terserah. Yang penting tidak membunuh karakter. Sepakat ya itu ya? Sepakat ya? Ya itu yang saya lakukan. Kalau ada info bursa transfer, saya memang memberikan, tapi dengan cara saya. Cara yang mungkin membuat teman-teman pada pecah kepalanya. Ya mohon maaf, karena itu tidak bisa langsung. Kalau langsung nanti enak. Ya biar mikir dikit gitu loh. Jadi gini Cak Tulus, Cak Cong dan Asipul ya. Saya kira Goldmin ini memang kalau memang ada yang dirugikan, boleh lapor ke polisi. Boleh lapor ke yang berwajib, pasti akan diurusi dan ada Ufi di sini. Pasti akan diurusi. Jika ada yang dirugikan, tetapi apa yang dilakukan oleh dia saat ini membuat subscribe seperti itu 10, 20 atau 50 itu adalah sebuah keniscayaan teknologi saat ini. Saya yakin banyak teman-teman ada di antara kita yang ikut grup WA berbayar selain ini. Ada belajar kripto, ada belajar menghindari pinjol dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah keniscayaan teknologi yang dibaca oleh teman kita Goldman ini. Jadi ya kita juga harus mawas diri dan harus tahu apa yang kita ikuti dan sesuai dengan tema kali ini. Jangan FOMO. Harus hati-hati. Ingat prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi di dunia maya. Saya kira begitu Cak Tulus ya. Dan saya menekankan saya bukan bagian dari Goldman. Saya Cak Rawon Dion Prasetya yang nama saya diambil mentah-mentah oleh Bonekpedia dan saya bisa mencari dia. Bukan apa? Itu pembunuhan karakter. Kalau dibilang saya nyari duit dari Persebaya, tidak. Semua teman-teman saya tahu. Stat Rawon tidak dibayar, sedikit pun nggak dibayar. Bahkan saya ikhlas riset untuk Persebaya biar teman-teman tahu statistiknya berapa, sejarahnya apa. Karena apa? Persebaya itu punya kita semua dan perlu kita kawal bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali, Wani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dion. Mas, tadi siapa namanya? Keberatan nggak kita omongkan secara, karena jenengan ini mau tidak mau sudah head to head ya dengan apa yang sedang kita bicarakan ini. Mas Arya ngomong ini tidak ada tekanan, tidak ada suntikan. Oke. Jadi keinginan jenengan sebelumnya saya ngomong seperti ini itu tidak ada suntikan, tidak ada paksaan. Saya itu berbicara secara fakta. Saya ingin menjaga nama integritas bonek secara baik dan Persebaya supaya tidak dijadikan adu domba antar pihak satu dan pihak lain. Seperti itu. Saya ingin menjaga nama Persebaya supaya apa? Kan sekarang Persebaya kan trennya negatif. Dari statement seperti itu nanti kan mental pemain kan terpengaruh. Misalnya ada rumor transfer, pemain masuk. Kalau pemain masuk kan pasti ada yang keluar. Lah pasti kan mental juga ke pemain. Nanti malah nggak fokus ke permainan, kepikiran seperti apa gitu. Intinya saya tuh di sini tuh berbicara secara fakta dan saya ikhlas. Sudah. Oke Mas Arya, terima kasih. Semoga niat baik jenengan ini bisa membawa kebaikan buat semuanya. Tepuk tangan dulur. Menarik juga ini yang barusan diobrolkan oleh Mas Dion, bahwa hal-hal semacam yang dibuat oleh Goldman itu sebuah keniscayaan di dunia maya, di zaman sekarang ya, yang up to date sekarang ini. Jadi itu tadi yang mengingatkan kita untuk tidak FOMO, fear of missing out. Logis lah yang dipakai, seperti logisnya jenengan ketika melihat tim ini tergelincir, logisnya jenengan ketika melihat tim ini tidak sesuai pada jalurnya. Oke dulur, kita rehat sejenak untuk babak selanjutnya, sepukul dua pukul, sebatang dua batang. Setelah itu kita akan sharing lagi apa dan bagaimananya tema kita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Alhamdulillah kita masuk ke babak kedua. Dulur, dalam perjalanan waktu tadi itu banyak hal yang sudah terjadi. Kita juga sudah mendengarkan unek-unek dari masing-masing pihak, kecuali dari Goldmine sendiri ya, karena tidak bisa dihadirkan. Nah, ini tadi sempat ngobrol sama Mas Arya. Mas Arya, haknya Mas Arya itu ternyata sudah dikembalikan. Langsung di WA dia. Mas Arya sudah langsung di WA. Mas Arya ya? Okay. Udah dikembalikan ya? Sudah dikembalikan. Jadi sudah tidak ada lagi tahap selanjutnya. Nah kemudian dulur, kalau memang masih ada yang merasa dirugikan, itu tadi saran saya agar menjadi pelajaran buat kita semua, tanpa kita harus menjatuhkan seseorang, tanpa kita harus menghakimi seseorang. Tempuhlah jalan yang memang harus ditempuh. Jalan pertama, jalan kedua, jangan sampai jalan ketiga. Rugi, lur-lurune rugi. Oke dulur, sebenarnya kita ini memasuki era digital ya. Mau tidak mau banyak akun-akun anonim yang kredibilitasnya kita tidak tahu, akan tetapi karena banyak memberikan informasi yang menurut kita ini valid, akhirnya kita tidak lagi peduli dengan siapa di balik akun anonim tersebut. Nah ini saya kembalikan ke audiens. Bagaimana sebaiknya sebuah akun anonim itu dijalankan, atau sampai batas-batas mana sebuah akun anonim itu bisa kita percaya? Mungkin Mas Ubros bisa memberikan masukan. Limo. Oh, tak pikir limo. Ayo dulur, mungkin ada yang mau ngobrol tentang untung ruginya sebuah akun anonim. Ini ada Mas dosen. Mas dosen ini tidak main media sosial, makanya dia tidak mengejar akun anonim segala macam. Cuman kita dengarkan dari sudut pandang Mas Roger, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Ya, ini sebenarnya saya juga ingin cari informasi ya. Kebetulan kok ya ditunjuk oleh moderator ini kan. Cak Tulus ya. Terima kasih atas apresiasinya yang diberikan kepada saya. Ya, terus terang memang kalau di akun X saya tidak aktif ya, tidak aktif, tapi kalau di Facebook dan Instagram saya mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di dunia IG dan Facebook. Semuanya termasuk juga sepak bola, Persebaya dan isu-isu tentang semuanya. Nah, kalau saya cermati di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan sebagai sebuah diskusi di sini ya, meskipun ya terus terang kalau kasus Goldmine dari awal sampai sekarang saya hanya mengikuti postingan-postingan ataupun retweet, bukan retweet apa ya, potongan-potongan atau instastory yang dibagikan. Nah, kalau kita lihat dari proses apa yang terjadi, maka sebenarnya akun-akun anonim ini ya di era saat ini kan kita tidak bisa tidak bisa memblok atau tidak bisa menghalang-halangi. Akan tetapi akun itu memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab artinya itu kalau komunitas dan lain sebagainya itu ada etikanya ya. Etikanya apakah kemudian yang di-share itu benar ataukah yang di-share itu hal yang negatif atau bahkan hal yang tidak berdasar. Nah, ini yang menjadi poin penting karena biasanya akun-akun yang anonim seringkali
ya kalau menurut saya akun-akun anonim ini tidak cukup untuk memiliki keberanian untuk menunjukkan dirinya bahwasanya kalau ada sesuatu hal maka ada forum-forum yang bisa dikelirkan. Semisal ada problem maka ya dikelirkan melalui proses dialogis agar kemudian apa yang menjadi problem itu bisa menjadi clear dan bisa kita jadikan pelajaran ke depan bagaimana cara kita ya melakukan postingan-postingan ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan sosial media. Begitu. Nah, yang pertama itu, yang kedua terkait bahwasanya kalau akun-akun itu kemudian menawarkan sesuatu atau melakukan sebuah kecurangan, penipuan, maka ya harus ditindak bahwasanya perilaku penipuan itu. Nah, itu yang mungkin bisa saya tanggapi ya. Mohon maaf bahwasanya untuk secara detail memang problem-problem akun-akun anonim itu seringkali menjadi perdebatan dan sering menimbulkan kegaduhan. Karena kita tidak tahu dari mana asalnya dan bisa jadi akun-akun anonim itu juga tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang diunggah. Oleh karena itu bagi saya ya setiap akun-akun ya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dipostingkan. Apakah postingan itu nanti menimbulkan kegaduhan ataukah menimbulkan sebuah penipuan dan lain sebagainya. Itu yang perlu dicermati bersama dalam kaitan ini. Kalau berkaitan dengan supporter, dengan akun sepak bola ataupun komunitas yang berkaitan dengan supporter ya harus berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang kemudian dia postingkan. Nah, itu sementara dari saya, Cak Tulus. Ya, memang tidak bisa menjawab problematikanya ya, tetapi saya juga ingin semuanya ikut mencermati dan kemudian ikut mengikuti agar kita aware bagaimana kita harus berhati-hati tanpa kemudian menyakiti atau menyerang akun-akun yang lainnya tanpa dasar yang pas. Kalau mengkritik sih oke, tetapi kalau kemudian melakukan serangan-serangan yang tidak berdasar, nah ini yang perlu kita jadikan awareness bersama agar kita lebih bijaksana dalam melakukan postingan. Karena apalagi berkaitan dengan komunitas satu dengan komunitas yang lainnya. Itu sementara dari saya, Cak Tulus. Mungkin nanti kalau ada diskusi-diskusi yang lainnya, monggo matur nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Oh ya dulur, ini kebetulan kita suatu kehormatan dirawi oleh Bung Alek Tualeka. Mungkin beliau ini bisa memberikan insight, masukan seberapa besar dampak akun-akun anonim ini dalam perjalanannya Persebaya. Monggo Mas Alek. Mas Alek, ada pertanyaan dari saya. Apa akun Goldmin ini bagian dari official Persebaya? Itu yang pertama. Memang diternak atau gimana? Terus kok bisa informasi-informasi itu yang dari internal Persebaya sampai bocor keluar? Itu aja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali Wani. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kasat Intel Polrestabes Surabaya, Bang Edi. Karena beliau ini adalah abangnya para bonek. Dia ada banyak hal yang kemudian beliau bisa menjahit itu menjadi sebuah keberhasilan dari perubahan supporter di Surabaya. Teman-teman sekalian, saya hanya ingin, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Cacong tadi, saya ingin memberikan apresiasi terhadap forum ini. Forum sebagai bukti bahwa
bonek itu lebih mementingkan cara-cara persuasif, cara-cara ilmiah, cara-cara dialektika untuk menyelesaikan masalah dan problematika di level supporter. Saya terima undangan dari Cacong, dari Catulus juga dengan tema adanya penipuan antara supporter yang korbannya adalah bonek. Kita memang punya banyak sejarah tentang penipuan ini. Saya nggak tahu di level supporter, teman-teman komunitas, individu dan lain-lain banyak yang menjadi korban seperti apa. Tapi yang saya tahu sepanjang Persebaya ini kembali ada 3 penipuan besar yang sempat menjadi viral di level supporter Persebaya. Pertama di pertandingan Persebaya melawan Persija Jakarta, yang kedua adalah Persebaya bermain di Sleman, dan yang ketiga yang sekarang lagi diungkapkan oleh teman-teman Warkop Pitulukur dan Capo Ipul lewat posko pengaduan. Ini saya juga jujur aja, saya juga tidak ada hubungan apapun dengan Goldmine ini, saya juga tidak tahu latar belakang Goldmine ini seperti apa, produksi media sosialnya dia, pemberitaannya, informasi yang dia produksi itu seperti apa, karena saya memang nggak pernah main media sosial, jadi saya nggak pernah tahu soal itu. Kalaupun ada, itu bentuknya capture aja, ada teman-teman sudah capture itu lalu dia bagi, Pak, ini benar nggak sih informasi seperti ini dan seperti ini. Saya hanya tahu dari situ aja, tapi saya nggak pernah mendalamin siapa yang ada di situ, siapa yang bagian dari situ, misalnya apakah ada kolaborasi dia dengan statistik rawon misalnya. Mana Mas Dion ada di sini ya, yang kemudian Mas Dion ini juga kemudian disudutkan, dikaitkan, berkaitan dengan Goldmine ini. Memang ya banyak hal soal itu, tapi saya kemudian berpikir bahwa ini adalah sebuah dinamika dalam komunikasi antar supporter saja, sehingga biarkan ini secara natural aja. Teman-teman bonek itu kan sangat cerdas, mereka punya filterisasi yang kuat tentang informasi mana yang bisa dipercaya, mana yang tidak dipercaya. Tapi satu hal yang harus kita tekankan bersama adalah jangan sampai bonek menipu bonek, itu nggak boleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kan penipuan itu terjadi karena ada kebohongan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Itu aja fix di situ. Kata kalimat kasarnya begitu. Jadi kalau ada sebuah janji-janji dan lain-lain kemudian itu untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain, itu fix penipuan. Jadi kalau teman-teman kemudian membuka adanya posko pengaduan, itu hanya untuk mengukur ada seberapa banyak sih bonek itu menjadi korban. Itu aja sebenarnya, sebatas itu aja. Ya kalau memang hanya 1-2 orang, ya sudah diluruskan aja 1-2 orang itu siapa yang menjadi korban, korbannya seperti apa, dan siapa pelakunya. Sehingga ini tidak bisa kemana-mana, merembet kemana-mana. Tidak ada korban-korban yang lain. Mungkin itu yang saya lihat ya dari perkembangan dinamika belakangan ini. Mungkin tujuannya dari Warkop Pitulukur dan Capo Ipul itu hanya sebatas itu aja. Bahwa ayolah kita bonek, kita kembali kepada hitohnya kita sebagai pendukung Persebaya, bukan mengkapitalisasi loyalitas ini untuk keuntungan pribadi. Mungkin begitu ya, teman-teman sekalian ya. Jadi ya sudah, kalau kita loyal tim ini, Persebaya itu menyatukan kita, ya ayo mari kita bersatu untuk mendukung Persebaya. Tapi jangan kemudian dikapitalisasi untuk keuntungan pribadi, kelompok ataupun apapun, itu nggak boleh. Itu satu di situ. Yang kedua, pertanyaan apakah Goldmine ini adalah afiliasi daripada official Persebaya? Saya sendiri juga jujur, saya kok bisa kalau official itu kemudian membuat grup seperti itu, lalu menerima yuran harganya 10.000, 50.000 atau berapa ribu per bulan daripada membersnya. Ini kan sebuah hal yang menurunkan derajat daripada official Persebaya itu sendiri. Tiket Persebaya itu sudah 1 lembar 100.000 loh. Yang itu untuk datang menyaksikan itu sudah cukup. Ngapain kita harus ngamen untuk urusan recehan kayak gitu untuk menjual informasi? Tanggung jawab official Persebaya itu adalah memberikan informasi yang utuh kepada. Jadi official nggak boleh menjual informasi, nggak boleh. Karena ini kan pendukungnya Persebaya nggak mungkin bisa sebesar ini kalau nggak ada bonek. Lalu kenapa kita harus mengkomersilkan informasi yang itu adalah hak daripada pendukung Persebaya? Nah itu kan, jadi saya sebelum datang ke sini, saya sudah diskusi juga dengan internal Persebaya. Saya memastikan bahwa apakah benar Goldmine ini bagian daripada sekutunya official Persebaya. Jawabannya tegas bahwa tidak ada afiliasi apapun 1000%, meskipun persentase itu cuma di angka 100. 1000% tidak ada afiliasi apapun. Bahkan Goldmine ini cenderung juga merugikan
Persebaya itu sendiri. Merugikannya di mana misalnya? Ada rumor yang diberitakan bahwa Persebaya sudah mendekati pemain A, B, dan C. Yang itu pemainnya mungkin sudah kelasnya pernah bermain dengan Messi misalnya. Dan karena saya juga jarang ikut informasinya. Mungkin level pemainnya sudah di benar-benar yang kalau dia datang Persebaya juara lah minimal begitu. Tiba-tiba pemain itu nggak jadi datang. Akhirnya apa ya? Official kemudian kan dihajar habis-habisan bahwa official pelit lah, nggak mau keluarkan uang untuk beli pemain dengan standar A, B, dan C. Yang itu adalah rumornya mereka sendiri. Sehingga kita juga harus menghabiskan banyak energi untuk menjelaskan ke bonek bahwa kita nggak pernah tuh melakukan pendekatan A, B, dan C. Kami juga nggak tahu kemudian teman-teman yang ada di Goldmine ini. Karena saya jujur ya, secara pribadi saya yakin bahwa Goldmine ini bukan individu. Kalau melihat cerita dan teman-teman sekarang ini sistemik. Misalnya ada kolaborasi antara 2, 3, 4 orang. Ini tim. Jadi kita nggak boleh berhenti hanya mencari bahwa siapa sosok di balik Goldmine ini. Individu, personal, nggak boleh, nggak berhenti di situ. Ini bisa aja kerja tim kok. Ada yang tugasnya memasuk informasi, ada yang tugasnya menservis membernya, ada yang tugasnya, bisa aja begitu. Dan memang kejadian ini sama, tadi aku masuk di ujung ya, di Mas Dion jelaskan bahwa di era media sosial seperti ini itu niscaya terjadi. Itu bisa aja orang kemudian melihat bahwa loyalitas bonek ini sangat tinggi, kemudian gampang dikapitalisasikan. Ini seperti bisnis agama. Orang jual sajadah di tempat ini tuh lakunya kayak kacang goreng misalnya. Atau bisnis umroh misalnya. Ayo kita sama-sama ke Tanah Suci, tapi harganya sekian. Atas nama agama dan kita pengen dekat dengan Tuhan, ya kita bisa menghabiskan apapun untuk berangkat ke sana. Sama juga dengan Persebaya, bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi intinya mari kita menjadi bonek yang cerdas, kita menjadi bonek yang pintar untuk sama-sama bisa memfilterisasi, bisa menjadi penangkal bagi diri masing-masing aja bahwa oh ini layak nggak sih kita percaya. Apalagi nggak mau menunjukkan dia siapa. Artinya kalau dia itu membungkus semua motifnya ini bahwa dia cinta dengan Persebaya, kenapa dia nggak buka aja sih dia itu siapa misalnya? Kenapa sampai harus saya baca di captionnya posko pengaduan bahwa dia dekat dengan keluarga Pak Dahlan, dia tentara aktif, dia orang dalam Persebaya. 3 unsur ini kalau memang benar-benar adanya, itu kan sudah unsur yang sangat sehat. Karena kan keluarga Pak Dahlan kan, mohon maaf kan bukan, ya mereka adalah keluarga yang terpandang. Kenapa dia nggak bangga untuk tunjukkan mukanya ke publik? Kalau dia tuh tentara, kenapa dia nggak berani tunjukkan aja bahwa saya ini tentara kok? Kan itu bukan hal-hal yang bukan hal yang perlu ditakutkan. Kalau dia orang dalam Persebaya, kenapa? Misalnya mohon maaf kayak kebetulan saya dipercaya ada bekerja bersama Persebaya. Kenapa saya nggak tunjukkan aja bahwa biar publik itu bisa memvalidasi ini informasinya benar apa enggak? Oh diberikan oleh si A yang memang benar-benar dia kerja di Persebaya. Kenapa kalau dia itu cinta Persebaya, kenapa dia nggak tunjukkan aja bahwa saya ini adalah ini, misalnya begitu? Kenapa dia harus sembunyi di belakang topeng? Apakah ini bagian daripada sindikat yang sistemik itu, yang intinya bahwa ya sudahlah, atau misalnya ini dibikinlah satu figur yang benar-benar ilusi lah, tidak ada, tapi sengaja 5 orang bilang bahwa ini ada 1 orang seperti ini. Sehingga yang 5 orang ini aman, dia mau bikin informasi itu palsu untuk mendapatkan keuntungan, dia tetap aman, namanya tetap aman. Sehingga yang si boneka inilah yang menjadi kambing hitam bahwa ya itu kan sana-sana, sehingga yang ini bisa berkeliaran bebas untuk mengambil keuntungan-keuntungan yang lain, itu seperti itu. Tapi saya tegaskan lagi bahwa tidak ada hubungan keterkaitan apapun, bahkan di beberapa produksi informasi yang diberikan oleh Goldmine itu juga sangat merugikan. Tapi teman-teman sekalian, kita nggak boleh berhenti di kasus Goldmine ini ya. Kita harus bergerak maju. Bergerak maju itu bahwa bonek dengan loyalitas yang sangat tinggi kepada Persebaya, jangan gampang dimanfaatkan. Kenapa kita harus terjebak dengan informasi-informasi yang itu nggak valid, meskipun dibungkus bahwa kita orang dalam lah, dia dekat dengan A, B, dan C lah. Lalu kita bayar untuk mendapatkan itu. Kan bisa aja kita nunggu aja sampai clear. Selama official belum rilis ya, informasi itu belum benar-benar fix. Itu bagi saya seperti itu. Saya berharap teman-teman jangan lelah untuk dukung Persebaya. Kalau misalnya ada teman-teman lain lagi yang merasa bahwa dia pernah menjadi korban, ya mohon bisa. Ini karena kita itu kan butuh orang-orang yang martir untuk mengungkapkan kebenaran. Dan martir itu kadang tidak banyak.
untuk kita mengungkapkan satu kebenaran itu kita butuh orang-orang yang memulai itu. Dan secara pribadi saya apresiasi buat Capo Ipul, buat Warkop Pitulikur yang mau berani mau berani bicara, ya speak up lah soal ini. Karena kalau gak speak up berarti ini kan publik, ya saya nggak tahu berapa persen tetap percaya bahwa Goldman itu bagian dari official Persebaya. Mungkin akun sayap yang sengaja digunakan untuk memecah bela bonek atau untuk cek ombak. Kalau pemain ini masuk bagaimana responnya bonek dan lain-lain. Itu kan selama ini saya sering berkali-kali dibilang, Pak Alek itu ada ya si A yang itu yang menjadi adminnya Goldmine, yang itu orang Suto sendiri dan lain-lain. Saya juga pernah termakan dengan informasi itu. Sehingga saya pernah mencurigai teman sendiri di kantor bahwa dia adalah admin dan lain-lain. Karena sama kayak Cacong bilang, ada informasi yang itu benar-benar menjadi dapur dan rahasianya official tapi bisa bocor. Kayak gitu. Yang menurut kami informasi itu juga nggak benar. Dapur dari mana juga nggak benar juga. Tapi karena memang kelemahan official itu dia nggak mau menanggapi, nggak mau mengklarifikasi informasi-informasi seperti itu. Sehingga informasi yang dikabarkan oleh akun-akun misterius itu sebagai sebuah kebenaran. Karena memang informasi kalau tidak ada klarifikasi ya selama itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Selama tidak ada bantahan apapun. Memang kan teori komunikasi mungkin seperti itu. Jadi ya ke depan kita sama-sama saling mawas diri aja. Apalagi sudah bentuknya sistem, aku baca itu menjanjikan tiket launch. Transfer dulu nanti mendapatkan tiket setiap pertandingan home akan ada transaksi tiket dan lain-lain. Padahal yang kita tahu tiket launch nggak pernah dijual belikan. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya mungkin bisa diungkap. Kalau misalnya pernah ditransfer kan kita bisa telusuri itu transfernya ke rekeningnya siapa. Ke bank apa misalnya. Misalnya namanya siapa? John Lennon misalnya. Kan bisa bank apa? BCA. Alamatnya bisa, kita bisa mungkin kerjasama dengan teman-teman di bank misalnya untuk melacak bahwa John Lennon itu siapa dengan nomor sekian-sekian, alamatnya di mana sekian-sekian. Bisa. Kemudian saat dijanjikan tiket launch yang dikasih tiket super fans misalnya, itu kan bagian penipuan. Nah itu kita bisa kemudian kalau ada teman-teman yang benar-benar speak up soal masalah ini dan berani untuk mengungkapkan ini, ya ayo kita sama-sama ke lembaga penegak hukum. Sehingga kita bisa telusuri, jangan-jangan orang yang melakukan penipuan ini dia juga bukan bagian dari Goldmine. Bisa aja, dia manfaatkan isu ini, dan dia seolah-olah adalah adminnya Goldmine, dan dia menjaring teman-teman yang sedang lapar tentang informasi soal Persebaya. Kan orang kalau lapar itu kan gampang dimanfaatkan. Mau lapar tentang apa aja, lapar tentang ilmu, lapar tentang makanan, ekonomi, itu gampang dipancing. Nah bisa aja di situ. Jadi saya pikir jangan sampai selesai di sini. Bisa aja ini bukan bonek, dia bukan besar dan tumbuh di tengah-tengah supporter yang mendukung dan mencintai Persebaya. Tapi dia memanfaatkan ini. Mungkin dia sempat jadi members misalnya, kan itu sering terjadi itu. Masuk jadi members, dia sudah lihat analisa membernya begini, dia sudah bisa profiling anggota-anggota yang ada di situ misalnya. Oh ini Capo Ipul tipenya begini, Cacong ini karakternya begini, Catulus karakternya begini, orang ini gampang begini. Catulus anaknya ada sekolah di sini misalnya, Capo anaknya sekolah di sini. Oh ini kebutuhannya A, B dan C, gampang di profiling, ya udah dipancing lah. Kan bisa aja begitu. Jadi kita nggak boleh berhenti di sosoknya personal, tapi kita harus melihat bahwa apakah ini sistem yang bermain. Dan terakhir bagi saya adalah kalau misalnya Catulus tadi bilang kita kesulitan untuk menghadirkan sosok di balik Goldmine ini. Karena memang itu nggak mungkin, karena dia merasa mungkin di sini akan menjadi forum pengadilan buat dia dan lain-lain. Yang kedua, kalau dia memunculkan sosoknya berarti selesai sudah, karena rahasianya kan terbongkar kan. Namanya hacker apapun itu kan kalau identitasnya sudah terbongkar berarti saat itu pula dia sudah gagal menjadi hacker misalnya begitu. Tapi saya berharap mungkin di antara teman-teman yang hadir di sini itu ada sebagian besar yang pernah menjadi member Goldmine itu. Sehingga kita bisa uji posko pengaduan yang dibuat oleh Capo Ipul dan Cacong itu benar-benar valid apa enggak. Ya, kita harus butuh testimoni dari para members yang ada di Goldmine itu. Benar enggak misalnya, oh setelah pembentukan grup itu, para member sudah setor yurannya, kemudian selang berapa lama dibekukan, nanti dibikin lagi grup baru kayak gitu. Biar ada pembayaran lagi kan. Kalau kita kalkulasi, mohon maaf ya teman-teman, saya juga nggak tahu siapa sosok di balik Goldmine itu. Saya baru ada informasi, saya mau kesini tadi, ada yang bilang
Pak Alek hati-hati, adminnya Goldmine itu adalah pasukan tugas PBB, dia baru bertugas dan belajar tentang anti terorisme di Amerika. 2 hari lagi dia akan datang ke sini. Aku gila, ini siapa sih balik ini? Ada banyak yang bilang begitu, aku sampai aduh, ini kenapa nggak takutin dengan malaikat pencabut nyawa sekalian, biar kita bisa, waduh, habis ini kita berhadapan dengan para penggali kubur ini kalau kayak gini. Ya, intinya begitu. Jadi kita harus berani untuk melangkah lebih jauh, membongkar. Ya ini karena saya pikir sudah, ya nanti yang bisa menganalisa bahwa ini benar-benar kejahatan, murni kejahatan atau tidak, itu adalah pakar hukum. Tapi kalau misalnya dari bacaannya di posko pengaduan itu bahwa motifnya itu bentuk grup 1, grupnya belum eksis, dibekukan, dibikin lagi grup yang lain. Kalau kita kalkulasi misalnya, 1 member transfer per bulan 49.000 atau ditotalin 50.000, kali 200 orang per bulan, itu sudah 10 juta. Per bulan aja, dan bisa aja dia kemudian, ya entahlah dia apakah berkolaborasi dengan agen pemain misalnya. Mas bro, ada pemain gak yang ditawarkan ke Persebaya A, B, dan C? Oh ini ada 5 pemain gini. Kemudian lah dimasukin ke grup sebagai bahan bahwa saya sudah menggugurkan kewajiban informasi yang harus saya pasok kepada grup ini. Tapi per bulan sudah, dia nggak perlu kerja, gajinya sudah lebih dari UMR. Nah ini kan hal-hal yang perlu kita kritisi misalnya. Mungkin buat teman-teman 50.000 itu kan beli rokok Marlboro aja kurang misalnya. Sehingga saya baca ya, itu, bagi kami nggak merugikan kok di grup itu misalnya. Tapi ya begitu kira-kira pola mainnya. Ya ini yang perlu sama-sama kita kritisi sehingga ke depan. Atau misalnya kalau teman-teman ini merasa sangat haus dengan informasinya Persebaya, ya mungkin seringlah kita berdialektika di grup official itu. Ya udah kita bikin menjadi forum diskusi aja. Apa ada pemain A yang mau masuk nggak? Benar nggak? Oh ini striker mau masuk. Berarti ada striker yang bertahan yang terancam posisinya. Berarti begitu. Itu tinggal official. Oh tunggu aja dulu A, B, dan C kayak gitu. Selanjutnya official juga merasa dirugikan dengan rumor-rumor yang dibangun oleh Goldmine ini. Karena official itu akhirnya nggak bisa dong mendelay informasi tentang pemain. Kan kita tuh kadang harus bisa mendelay sih. Oh ada pemain A yang mau kontrak misalnya. Didelay dulu informasinya A, B, dan C. Tapi karena kemudian entah mereka dapat informasi dari mana, nama-nama itu masuk A, B, dan C, kemudian terjadi kegaduhan, terjadi desakan, supporter juga pengen tahu secepatnya, gak mau tahu informasi soal Persebaya dari akun-akun anonim seperti ini, kayak gitu. Akhirnya official juga gak mampu untuk bagaimana bisa mendrive informasi yang benar-benar momentum yang pas kita tawarkan kepada bonek itu akhirnya bisa hilang karena ada masukan rumor-rumor yang informasi yang sangat deras itu kayak gitu. Itu dari kami atas nama official Persebaya kami minta maaf kalau kemudian teman-teman yang lapar dengan informasi soal Persebaya ini akhirnya harus mencari ruang-ruang alternatif untuk mendapatkan informasi sehingga itu juga dimanfaatkanlah teman-teman itu. Tapi harapannya ke depan ayo mari kita sama-sama bisa lebih teliti lagi, kita sama-sama bisa lebih pintar lagi untuk mencerna siapa sih yang mau memanfaatkan kita untuk kepentingan mereka atas nama loyalitas kepada Persebaya Surabaya. Terima kasih. Salam satu nyali. Menjawab banyak pertanyaan yang ada di benak kami, di benak bonek, bahwa tidak ada hubungannya sama sekali dengan official, dan juga ini sebuah autokritik ya buat kita semua, bahwa ketika kita merasa kecewa dengan berita dari salah satu sumber, jangan langsung kritiknya tuh ke Persebaya, kritik dulu ke yang memberikan informasi, karena yang pertama memberikan informasi itu yang harus bertanggung jawab dengan informasi yang diberikan. Nanti kita bahas lagi selanjutnya. Nah ini kita mau, mumpung ada rekan-rekan dari HUFI ini mungkin bisa memberikan sedikit masukan apa dan bagaimana dinamika akun-akun anonim dan juga bagaimana sebaiknya kita berperilaku di media sosial. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Lur. Tadi saya sudah cerita ke Cak Tulus ya, Cak T. Saya itu habis dari dokter malam ini, tapi dipaksa ngasih statement dikit, nggak apa-apa. Yang pertama saya
salah satu admin Hufi, salah satu, berarti lebih dari satu. Fenomena FOMO yang diangkat dalam CMS malam ini, FOMO itu bahasa etanan, kalau bahasa kolonelnya itu takut kehilangan momen atau takut kehilangan isu terkini gitu, yang bisa menimbulkan emosi khususnya bagi kelompok. Dalam hal ini mungkin bonek ya, bagi bonek. Kemudian fenomena FOMO ini kalau dilakukan secara logis dan masuk akal tidak apa-apa, tapi biasanya tidak rasional sehingga menimbulkan ketersinggungan. Dalam kasus ini mungkin yang tersinggung adalah dari GN. Terus terang, kembali ke tema yang dibahas tadi dari awal, akun Goldman di akun X atau dulu di Twitter ya. Saya lihat atau saya analisa, memang tadi seperti yang disampaikan salah satu narasumber, mungkin sampai dengan saat ini cara komunikasi akun Goldman sampai dengan yang terakhir kemarin masih biasa dalam arti mungkin belum bisa diambil tindakan secara hukum, kecuali yang irisannya tadi ada mungkin dugaan kasus penipuan tiket ya, itu di luar konteks. Tapi yang selama ini cuitan-cuitannya mungkin masih rasional. Selanjutnya, terus terang, Ufi juga saling follow dengan Goldman, entah itu kapan, mungkin waktu volumenya masih di bawah 5.000-an tanpa sengaja, sehingga kita ngikuti cara dia komunikasi, cara dia menyampaikan informasi melalui akun X-nya, ya entah itu diterima atau tidak. Ya, sama seperti akun Hufi, mungkin pernah melakukan hal-hal yang FOMO yang bisa diterima oleh bonek atau enggak, itu kita akui. Kemudian selanjutnya mungkin loh ya, mungkin Hufi tahu siapa Goldman itu. Mungkin juga tidak tahu gitu, tapi itu singkirkan. Cukup Ufi aja yang tahu ya siapa di balik akun Goldman itu ya. Bisa Cak Oye, bisa Cak Acun, nah, bisa. Tapi bisa juga bukan gitu loh ya. Ya, bisa juga tidak. Jadi gini teman-teman, saya pernah mentweetkan beberapa waktu yang lalu gini loh. Akan sangat sia-sia apabila seseorang itu yang pandai berpikir tapi tidak mau berbuat sesuatu, ya akan sangat sia-sia. Tapi akan sangat berbahaya apabila orang yang suka berbuat tanpa pernah berpikir dahulu. Nah itu, ini mungkin fenomena yang sekarang terjadi di akun Goldman. Kembali ke tadi yang saya sampaikan, secara ranah hukum mungkin belum bisa, tapi mungkin tweetannya atau cuitannya itu menimbulkan kegaduhan, ketersinggungan. Nah dalam hal ini mungkin yang dituju adalah GN ya, GN. Terus terang itu, karena ini saya ngikuti juga. Fenomena aksi yang dilakukan oleh GN, saya rasa juga cukup normatif gitu loh. Bukan karena dia benci Persebaya dengan grade yang saat ini meskipun masih di klasemen atas, tapi dengan 5 kali match hanya 1 poin, itu wajar. Dia GN meluapkan kritik ya, salah satu kritik mungkin juga protes kepada manajemen dengan mengosongkan tribunnya. Tapi kan juga tidak benar-benar kosong gitu loh, hanya minggir sejenak gitu loh. Mereka masih ada di gate 4 atau gate antara gate 4, gate 7 dan 8. Jadi di tengah itu di benar-benar yang di gate utara itu kosong, tanpa ada menimbulkan narasi yang langsung menuju ke seseorang atau mungkin ke dalam klub ya. Seseorang itu bisa pemain, bisa pelatih, bisa manajemen atau bahkan ke klub. Cukup 3 huruf GWS ya. Kalau mungkin bahasa Kidulani mungkin Get Wilson ya. Moga-moga cepat mari kan gitu. Itu wajar kan, wajar. Kemudian tadi saya sampaikan
Capoipul juga selama ini bonek tidak pernah invasi ke lapangan. Kemudian juga hampir sekian bulan purnama juga tidak melaksanakan aksi ke official. Bahkan mungkin aksi-aksinya tergolong edukatif ya, mengirimkan karangan bunga dulu pernah dilakukan. Kemudian waktu itu sempat berbalik badan ya waktu Song for Pride. Kemudian kemarin beberapa kali juga pasca match mereka menyampaikan aspirasi sekaligus kritik di depan atau di sebelah G21 itu pas di kendaraan, dan itu semuanya berjalan kondusif gitu loh, kondusif. Tidak ada istilahnya hujatan langsung ke salah satu pemain, ke manajemen, ke official. Terakhir kemarin juga demikian, dari Capo waktu itu menyampaikan, Pak, saya pengen tidak ada sekat antara kami yang bonek di luar dengan para pemain. Tolong pagar dibuka, tidak ada barikade polisi di depannya. Kami apresiasi itu. Kemudian kami sampaikan juga ke official bahwa nanti teknis seperti itu kenyataannya bisa kita lihat bersama-sama. Tidak ada sekat, tidak ada jarak malam itu antara bonek yang pengen menyampaikan kritik dengan barisan penonton official maupun pelatih itu. Jadi kembali ke masalah permasalahan yang kemarin waktu Persebaya dengan Persita ya, cara protes, cara kritik, cara penyampaian pendapat dari teman-teman bonek yang dinilai mungkin negatif oleh akun Goldman atau mungkin dengan yang lainnya. Saya tidak masalah sebetulnya kan aksi-aksi seperti itu, tidak masalah. Toh malam minggunya waktu laga antara Persis yang di Madura ya, Persis Solo dengan Madura ya, dengan mengantongi kekalahan di Madura, beberapa supporter Persis Solo juga melakukan hal yang sama di depan pemain-pemain yang waktu itu ada di Bangkalan. Itu sebagai bentuk ungkapan kekecewaan pasti. Yang pasti tidak ada irisan lain dari aksi itu. Dalam arti mungkin melakukan ujaran kebencian atau mungkin rasisme pada malam itu loh ya. Atau mungkin perusakan fasum. Ya, saya lihat ada beberapa sih yang di media sosial ada yang ya mengarah kepada rasis, nyebut ya hitam atau apa itu di media sosial. Tapi selama yang saya ikuti beberapa aksi bonek di GBT atau di tempat lain mengarah ke salah satu manajemen, pemain atau pelatih yang berbau-bau rasis atau bahkan tanda petik yang saya ikuti di Twitter juga sampai menyerang mental seseorang, saya nggak ada. Dari kemarin aksi yang dilakukan malam itu, dari beberapa penyampaian teman bonek yang sempat diberi waktu juga, itu bagi saya itu merupakan ungkapan paling dalam ya, paling dalam untuk melampiaskan malam itu antara kecintaan dia kepada Persibaya, kemudian kekecewaan dia kepada Persibaya, jadi satu. Bahkan yang kaos putih itu saya nggak tahu namanya, sampai saya lihat itu ini anak ini benar-benar apa ya, wis gemes nang Persibaya, sampai dia mau mengungkapkan kata-katanya itu apa ya, tapi itu dikomentari, mohon maaf ya, dikomentari oleh netizen luar biasa. Nggak tahu itu circle-nya Goldmin atau apa, tapi komentarnya itu, wah kon ini goblok, kon iku sopo, kon iku dadi pelatih hai. Padahal komentarnya normatif gitu loh. Gilson, kon iso main bal nggak kon iku? Kan wajar itu. Wajar dong saya. Saya pun kalau diberi kesempatan juga gitu. PM, Paul, kon iso dadi pelatih enggak kon iku? Kan wajar itu. Kecuali aku ngomong, Paul, kon iku raimu kok tekek kan itu baru salah. Gilson, kon iku macamnya mohon maaf ya, rasis itu baru
baru itu ya nggak wajar, tapi selama ini kan wajar gitu loh, wajar. Dan saya sekali lagi mengapresiasi seluruh bonek bonita ya, khususnya yang ada di Surabaya itu, hingga match kelima kemarin di paruh musim 2025 itu psikologisnya masih bagus gitu loh, masih bagus dalam arti meluapkan kekecewaan, dongkol pasti, marah pasti itu masih logis gitu loh, masih masuk akal tuh dibandingkan, mohon maaf, tes, dibandingkan supporter klub lain ya. Saya nggak nyebutkan klub mana, tapi penyampaian aspirasi mereka itu ya mungkin lebih frontal ya, lebih militan, atau kalau militan baterainya habis ya. Bonek lebih elegan tanpa mengurangi sifat militansinya, karena bonek memang terkenal militansi, tapi masih bisa diterima oleh akal sehat dibandingkan supporter klub lain ya. Sekali lagi saya tidak menyebutkan klub lain, tapi dulur-dulur bonek bisa menyampaikan di medsos cara mereka penyampaian pendapat ya, baik klub di Liga 1, di Liga 2 dan sebagainya. Itu. Kemudian fenomena akun anonim itu wajar bagi saya. Wajar. Kita tahu banyak akun anonim di di Twitter khususnya atau di IG yang punya follower banyak, dan itu bisa mengedukasi semuanya, terutama di sepak bola. Kita tahu mafia wasit ya, mafia wasit itu anonim bagi saya, meskipun di balik akun anonim itu ada nama gitu loh, ada nama, sama seperti Goldman ini. Ya kadang juga mafia wasit kan juga demikian, dia kadang FOMO, kadang juga sekedar pengen eksis dan sebagainya, tapi lebih banyak mengedukasi baik itu khususnya di persepak bolaan maupun di luar persepak bolaan. Jadi untuk fenomena akun Goldman yang dinilai mungkin anonim, sepanjang itu dari kacamata hukum khususnya undang-undang ITE tidak masuk ya kita terima aja, kita terima, tapi kita juga kasih masukan kepada mereka bahwa pandangan tentang Persebaya itu tidak hanya muncul dari pemikiran admin-adminnya Goldman ya. Itu yang berbeda. Pandangan tentang Persebaya dan seluruh isinya, baik pelatih, manajemen, pemain, itu tidak hanya keluar dalam pikiran admin-adminnya Goldman. Masih banyak akun-akun sepak bola yang juga akun-akun bonek yang punya hak yang sama terkait dengan bagaimana meluapkan kecintaan terhadap klub kebanggaan warga kota Surabaya, itu Persebaya Surabaya. Itu yang harus kita pegang teguh. Jadi gini, platform media sosial yang dipunyai oleh bonek khususnya, yang mungkin tidak terafiliasi dengan Goldman, terus lakukan cara edukasi dengan cara masing-masing ya. Tidak usah terpengaruh dengan yang namanya cuitan khususnya akun dari Goldman. Itu kita percuma mencari tahu siapa sih Goldman itu, rumahnya mana dan sebagainya. Kita percuma. Kalau ketemu juga mau diapakan? Kalau ketemu mau diapakan ya, arep dicotosi ya gak mungkin, malah menimbulkan kasus baru. Arep dipisu-pisui ya monggo nih dipisui tok. Tapi dengan kejadian kemarin, kalau menurut saya ya, apa yang dilakukan teman-teman bonek dengan ya mohon maaf kemarin di tribun GN dikosongkan, itu terus saja lanjutkan. Mau penyampaian aspirasi malam hari selama itu masih memenuhi koridor keamanan, terus saja lakukan. Ya kecuali kalau turun ke lapangan, kecuali kalau sampai melempari bus pemain Persebaya sendiri, ya itu yang mungkin saya pun akan mengkritisi gitu loh. Saya pun akan mengkritisi ya. Tapi selama ini jeda paruh musim ini khususnya
termasuk yang kemarin di musim 2024, aksi-aksi dari teman-teman bonek yang mengkritisi Persebaya dan isinya masih normatif ya, mulai dari ungkapan pelatih out, kemudian manajer out ya, kemudian pemain out, itu masih normatif, tidak mengarah kepada personal, apalagi berupa pengancaman, berupa rasis dan sebagainya. Itu saja mungkin pendapat saya terkait dengan isu yang diangkat dalam CMS malam ini, kaitannya dengan pro kontra dulur-dulur bonek yang kemarin mengosongkan tribun, kemudian yang kedua aksi di belakang gate 21, bagi saya khususnya dari Hovi masih normatif. Ya, sekali lagi tidak usah berandai-andai si Goldmin itu siapa, dia posisinya sebagai apa, rumahnya mana dan sebagainya. Itu dari saya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk akun Hovi yang salah satu adminnya hadir di sini. Oke, dulur. Jadi ini kita kembali ke awal kita ke sini. Kita letakkan prasangka baik kepada semua orang. Kita letakkan rasa husnuzon kita pada seorang. Tapi kita juga harus ingat, katakanlah kalau di stadion GBT ini full, ada 45.000 orang, akan ada 45.000 cerita, akan ada 45.000 cara untuk mendukung Persebaya. Alangkah baiknya bahwa cara-cara tersebut adalah fokus untuk mensupport Persebaya tanpa harus menjatuhkan dulur-dulur yang mempunyai cara yang lain. Mungkin ya Kak Ibu ada yang mau ditambahkan sebelum kita masuk ke babak berikutnya. Monggo. Terima kasih Cak Tulus. Mungkin yang saya tambahkan adalah saya harus juga objektif, yang dimana malam hari ini ada beberapa poin yang menurut saya itu sudah terang ya, yang mana asumsi-asumsi liar itu sebelum adanya cangkruan malam Selasa ini begitu liar, akhirnya pelan-pelan terungkap. Satu contoh, saya mengapresiasi kehadiran Mas Dion, dan dimana beliau berani berspeak up bahwa beliau bukan bagian dari Goldmin. Saya kira itu clear ya teman-teman ya, clear ya. Nah, Mas Dion, oke kah? Oke. Yang kedua, saya mengapresiasi Bang Alek menyatakan dengan tegas statementnya bahwa official Persebaya tidak ada hubungan dengan Goldmin. Clear ya? Nah, saya juga harus objektif juga. Di sisi lain, dari apa yang saya bicarakan lewat media sosial saya secara pribadi, akhirnya banyak beberapa member ataupun mantan member DM saya. Itu tujuan saya di situ. Yang kedua, saya juga harus objektif bahwa malam ini ada beberapa member yang DM saya sudah menyatakan beberapa tiket yang dia pesan dari Goldmin sudah direfund. Terutama Mas Arya sudah direfund. Ada lagi satu membernya Launch udah direfund. Apa hikmah dari ini semua? Kalau andaikan tidak ada yang berani berspeak up, ini akan menjadi suatu hebat baru di dunia bonek, yaitu memanfaatkan Persebaya demi kepentingan pribadi dan golongan. Kenapa saya bisa bilang gitu? Kok bisa dia open tiket yang dimana laga Persebaya Persib jatuh pada bulan Maret sudah di open di member. Linknya dari mana nih tiket? Ini kan belum terungkap juga. Superfan, Mas Arya order tiket fan, kok bisa? Lawan Bandung padahal Maret. Terus tiket launch, ini yang nggak logis lagi. Launch biasanya saya sendiri kurang paham ya. Mungkin Bang Alep nanti bisa menjelaskan
tiket launch itu diperuntukkan khusus siapa nih? Kok bisa sampai dijual belikan ke fan atau supporter? Ini perlu diluruskan. Yang kedua, dari mana sumber-sumber tiket-tiket ini, gitu loh. Mungkin itu ya teman-teman, kita harus fair. Jadi di sini kita pelan-pelan mulai benar-benar mendapat sebuah jawaban. Kedepannya mungkin saya kembalikan ke masing-masing individu atau auden yang hadir di sini untuk menyikapi fenomena seperti ini. Kalaupun kapan hari saya itu tidak speak up, mungkin saya nggak tahu lagi teman-teman. Benar-benar tidak ada yang berani berspeak up. Bukan saya itu mentang-mentang follower saya besar, enggak. Lillahi ta'ala saya tidak ada kepentingan apapun dengan Godmin, tidak ada tendensi pribadi dengan Godmin, murni karena Godmin nyenggol omaku rek GN. Iku yang membuat seluruh firm atau komunitas di dalam rumah ini tidak terima. Itu sih. Untuk lebih lanjut mungkin Cak Cung bisa menambahi terkait rumah ini atau GN ini. Pertama, 2 kali 24 jam klarifikasi ketemu dengan kita. Ya apa lur? Are GN katakone 2 kali 24 jam ketemu bukan melalui handphone, telepon, bukan melalui chat, tapi menemui kita. Tak jamin gak akan disenggol. Digores pun disentil kupingnya tak jamin. Aku jaminannya. Itu yang kedua. Bila gak mau, tak parani nang omahe. Demi kerahasiaannya aku wis seru. Apa masa diparani salah satu lah omahe. Nang rungkut ya tak parani nang rungkut. Seru kok, arek-arek itu seru omane nanti. Itu 2 kali 24 jam. Tolong teman-teman sampaikan salam ke Goldmin salam dari Greenot, bukan saya personal. 2 kali 24 jam. Mohon klarifikasi menemui teman-teman sowan, bukan saya menghakimi. Kita bukan makhluk yang barbar, tapi kita diskusi. Berpendapat boleh, tapi nggak asal menjustifikasi seseorang itu salah atau benar. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak berani, teman-teman yang akan sowan ke rumahnya. Itu aja. Nggak usah Sherlock kok tak kandhani dewe-dewe. Wes ngono ae gitu, teman-teman. Mungkin ada yang bisa disampaikan dari yang lain atau monggo Cak Tulus. Terima kasih. Sebentar, aku mau nambahkan. Gini teman-teman ya, dari awal acara CMS ini akan temanya seperti ini. Feel saya sudah merasakan bahwa di antara kita, saya nggak suudon, saya positif, pasti ada mata-mata Goldmin, nggak apa-apa. Karena tujuan saya di sini atau saya dan Cak Cung di sini adalah biar kedepannya tidak ada hal-hal yang merugikan podo ijoe. Iku tujuannya. Kedua, ayo balik nanggone kita ede sebagai supporter sing jogo Persebaya, sing ngawal Persebaya. Lak kepingin Persebaya on the track, yo ayo sing pinter ngetik nang media sosial, yo sesuai porsi nih. Ono sing kurang pinter, yo ojo dihakimi. Biarkan mengalir. Kalau ini selalu diputus, ini selalu disikat, ini nggak akan pernah selesai dulur. Ayo dewe iki ngomong keluarga besar Persebaya ya termasuk supporter. Ono apa-apa mending kita itu saling mengenal, tegur sapa, ngopi, diskusi. Iku luwih asik ngono lho. Jadi koyo ngono ya dulur ya. Jadi semoga aja tadi Mas Arya sebagai member aktif tujuannya juga sama, yaitu ojo sampai podo ijoe saling memanfaatkan. Semoga Goldmin juga mendengar, melihat apa yang ada di Warkop Pilikur malam ini lewat acara CMS. Mungkin itu Cak Tulus. Terima kasih. Oke, selanjutnya monggo dari audiens, mungkin dari mau speak up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ke Mas Arya ya. Mas, dulu itu waktu transfer itu ke rekening atas nama siapa ya? Jadi biar teman-teman tahu, mungkin nggak ketipu lagi dengan adanya pemberitahuan ini. Cukup tuh, terima kasih. Ada lagi mungkin?
Mas Arya, monggo. Izin menjawab ya. Nama rekeningnya tuh Ananda Putra Andita dari Bank Mandiri. Mentransfer 50.000. Dulu itu katanya ada yang 10.000, 20.000. Lah ini kan saya berhubung member baru Desember. Saya 50.000. Ananda Putra Andita, Bank Mandiri. Terima kasih. Oke. Ada lagi monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pun mriki mawon. Baik. Matur nuwun sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya berkaitan dengan tema yang dibahas CMS malam hari ini, yaitu adanya fenomena penipuan di kalangan supporter. Tentu membuat kita semua yang ada di sini merasa sedih, miris, marah, kecewa. Bagaimana bisa dulur yang podo ijone dhewe dipangan dhewe oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan saya tertarik dengan caption yang ada di info CMS malam hari ini, yaitu kutipan yang diambil dari Bang Napi, di mana kejahatan itu terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Menurut pandangan saya, kesempatan itu bisa berawal dari kepanikan atau ketidaktenangan kita dalam menanggapi sesuatu. Satu contoh, mungkin kita pernah ditelepon seseorang yang tidak kita kenal, mengaku sebagai adik kita yang habis menabrak orang di kantor polisi. Kita mungkin juga pernah dapat telepon mengaku teman polisi di Kalimantan, padahal kita tidak punya teman di sana. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kita sebagai bonek yang sudah dewasa, yang kesetiaannya juga sudah tidak diragukan lagi, kita harus bisa lebih bijak dan berhati-hati dalam menanggapi situasi yang ada di sekitar kita. Karena kesetiaan tanpa kebijaksanaan itu seperti api yang tanpa pengawasan dapat membakar dan merusak kita. Jadi di sini saya mengajak diri saya pribadi maupun dulur-dulur yang ada di sini, mari kita jadikan kesetiaan kita ini untuk lebih bijaksana dan berhati-hati agar kita tidak menjadi korban penipuan berikutnya, agar kita bisa menikmati hiburan atau kesenangan olahraga secara aman dan damai. Dan berkaitan dengan kondisi tim kebanggaan kita yang saat ini mengalami tren negatif, kalau kata anak senja sekarang itu kan cukup wong wedok ae sing menangan. Tapi kita juga perlu jatuh, kita juga perlu ditempa yang namanya masalah. Kita tahu Persebaya ini kan bola Tuhan, dan Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kesanggupan hambanya. Seperti itu. Saya teringat dengan apa yang pernah saya sampaikan di edisi CMS di tempat dulur-dulur Bonek Revolution. Waktu itu saya menyampaikan tidak ada cinta yang tidak disertai dengan rasa sakit. Dan saya lihat di sini juga banyak dulur-dulur yang memesan kopi atau minum kopi. Jadi cukup kopi kita dulur yang surut, tapi tidak dengan rasa cinta kita terhadap Persebaya. Matur nuwun. Salam satu nyali. Kita semuanya ini masih dalam kondisi tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Jadi alangkah baiknya kita tetap berbaik sangka kepada siapapun. Ini sebuah otokritik juga buat saya, buat dulur-dulur semua, bahwa kita mau tidak mau akan mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita ketik. Apalagi ketika ketikan itu bersinggungan dengan pihak yang lain. Nah, itu Arek Surabaya kalau memang bisa mempertanggungjawabkan, tidak apa-apa. Ruang diskusi terbuka lebar dimanapun. Karena apa? Karena kita dalam koridor masih sama-sama hijaunya. Niatan kita sama, membangun keluarga besar ini untuk sama-sama mensupport Persebaya. Dan kemudian seperti yang Mas Alek bilang tadi, bahwa akun tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan official. Jadi dulur-dulur yang memang benar-benar haus informasi, agar tetap stay tune di akun officialnya Persebaya. Ini juga otokritik buat akun Persebaya agar tetap gercep, gerak cepat untuk memberikan informasi kepada supporternya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Saya yakin teman-teman di media Persebaya juga sudah paham lah mana yang harus dirilis, mana yang harus ditahan, karena memang ada kaitannya dengan strategi tim dan lain sebagainya. Dan terakhir dulur, ya seperti yang saya tadi bilang, bahwa
Ketika GBT ini penuh katakanlah, ada 45.000 bonek di sana, ada 45.000 cerita, ada 45.000 cara kita untuk sama-sama mensupport Persebaya. Jadi ada baiknya seperti omongan nih wong lawas-lawas biyen gak ono bonek sing paling bonek. Kalau Anda yakin dengan cara Anda mendukung Persebaya, lakukanlah dengan sepenuh hati. Karena apa? Karena semua yang dilakukan dengan sepenuh hati akan menimbulkan dampak bagi siapa yang melihatnya. Jadi yang dilakukan dengan sepenuh hati, dengan besarnya cinta akan membuat orang bergerak untuk meniru apa yang Anda lakukan. Mungkin malam ini cukup di sini saya akhiri. Semoga pertemuan ini membawa manfaat buat saya pribadi dan juga dulur-dulur yang lain. Tetap berpikir positif, tetap tidak bersangka buruk siapapun, bahwa semua pasti akan mempertanggungjawabkan, itu pasti. Kita tidak usah membebani diri kita dengan bersangka dengan kepada orang lain. Apa itu? Oh iya, terakhir ini, Mas Alik masih di sini kah? Bisa diterangkan mungkin masalah tiket launch. Ini terakhir mungkin ini. Tiket launch. Diperuntukkan untuk siapa itu launch? Bung, permisi sebelum dijawab, kan karena beberapa bukti member itu juga DM saya, ada beberapa bukti juga uang-uang yang ditransfer ke terhadap Goldmin terkait tiket launch. Ada yang 3 juta, ada yang 1,5 juta, 7 juta terkait tiket launch ya Bung ya. Akan tetapi DM member Goldmin yang sekarang ada 2 yang sudah direfund malam ini, yaitu salah satu Mas Arya dan salah satunya juga member yang nggak boleh disebutkan namanya, yang tiket launch 3 itu sudah direfund dan ditransfer balik. Monggo Bung. Siap. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan ini juga menjadi panggung untuk kita bisa mengklarifikasi yang harus diklarifikasikan. Jadi tiket launch itu hanya diperuntukkan kepada keluarga sponsor, para pengurus Persebaya seperti jajaran direksi dan lain-lain. Ada undangan, itu aja seperti itu yang khusus di situ dan enggak diperjualbelikan. Makanya kemarin kalau ada yang misalnya mendapatkan tiket launch, itu tiketnya bisa diberikan ke kita dan kita bisa tracking nomornya. Karena memang seluruh tiket yang terdistribusikan kepada para penonton itu nomornya terrekord. Jadi misalnya tiket fans ke Green North A sekian terus bocor ke orang lain, kita bisa tracking, oh tiket ini turun ke komunitas ini. Kalau tiket launch berarti ini turun ke sponsornya si A, berarti turunnya ke ini, berarti kita bisa tracking, makin mempersempit alur tiket itu kemana, itu bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang tiket launch-nya, ya udah mana bukti tiket launch-nya, sehingga kita bisa tahu, oh berarti yang bersangkutan kerjasama dengan siapa sih sehingga dia bisa mendapatkan tiket ini, apakah dari sponsor A, B, C, dan D gitu. Tapi sampai kalau sudah ada menjanjikan tiket launch, berarti kan dia sudah bisa memastikan bahwa dia bisa mendapatkan tiket itu. Kalau dia sudah bisa mendapatkan tiket itu, berarti ada yang menjanjikan, ataukah dia sudah tahu bahwa tiket itu akan ke dia gitu, sampai dia bisa berani menjanjikan itu ke publik. Itu bisa. Jadi kalau misalnya ada bukti tiket, bisa kita berikan. Kalau misalnya ada yang dijanjikan tiket launch, sudah transaksi dan kemudian tiketnya dibikinnya tiket super fans, bisa juga kita tracking nomor tiketnya. Oh ini siapa yang beli dengan nama siapa, misalnya kalau dia belinya online kan datanya ada, itu bisa kita tracking. Jadi ya ini bisa diungkapkan dengan data-data, misalnya oh namanya sudah tersebut si A, B, dan C, itu bisa. Mungkin nama ini saya akan minta namanya, mungkin saya juga akan tracking di data Persebaya misalnya. Oh anak ini apakah dia pembeli aktif tiket di Persebaya apa enggak. Kalau dia pembeli aktif, mungkin aja kadar penipuan ini bisa turun lagi misalnya. Oh iya, dia bukan penipu tapi dia adalah calo misalnya. Dia beli tiket baru dia jual lagi, itu kan bukan penipu sih. Tapi kalau misalnya dia janjikan tiket launch tapi yang dia berikan adalah tiket super fans, bagi saya itu penipuan. Dia janjiin durian musangking tapi dia kasih montong. Kan kira-kira begitu. Ya rasa durian sama tapi secara kualitas kan. Atau dia ajak kita makan di restoran tapi traktirnya di pinggir jalan misalnya. Tapi bayarannya harga restoran. Itu kan juga termasuk bagian dari penipuan. Intinya kalau ada bukti tiket fisiknya, atau kalau nggak fisik ya foto lah. Karena mungkin tiketnya ini kan sudah dari bulan kapan. Ya kan bisa aja
ada yang dapat tiket itu banggain nonton di lounge misalnya sejajar sama para direksi Persebaya, lalu dia foto, bro saya di sini bro, saya rakyat jelata tapi bisa nonton dengan para Royal Box misalnya, harganya cuma 3.500.000, satu musim bisa dapat. Itu kan bisa kita ungkapin. Tapi yang saya sayangkan, tiket yang tidak dijual belikan itu kemudian dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Ini kan sudah pasti nggak boleh dijual belikan. Tapi kalau sudah dijual belikan berarti kan keuntungan pribadi. Saya barusan diajak diskusi singkat sama Mas Acun bahwa filosofi kita itu adalah kita datang untuk menghidupi Persebaya. Bukan kita datang untuk mencari hidup di Persebaya. Nah, kalau pola-pola seperti ini kan kemudian sudah menjurus ke sana gitu. Di samping bahwa niat Goldmin itu adalah hanya untuk mengumpulkan para bonek yang FOMO tentang informasi dan lain-lain, niat baiknya bahwa saya ingin merawat nih members bonek-bonek yang tahu tentang informasi, sehingga mereka harus bayar yuran. Pertanyaan kritisnya adalah, kenapa motifnya dia minta yuran dari para members? Apakah informasi itu dia dapat dengan dia membelikan informasi itu? Kan ini kan harus perlu kita telusuri itu. Misalnya, saya harus untuk mendapatkan informasi A, saya harus membayar sekian kepada sang informan. Sehingga informasi ini untuk saya sampaikan ke kalian juga harus bayar ke saya dong. Untuk bisa, berarti ini kan bisnis sih. Sehingga itu wajar aja, wajar bahwa oh iya karena saya ini keluarkan uang loh untuk dapatkan informasi ini, sehingga saya nggak layak keluarkan gratis buat kalian. Bisa aja begitu. Itu kalau untuk urusan bayar-bayar transaksi di grup dan lain-lain, sehingga dia, buat saya itu adalah urusan members dengan dia. Karena itu sudah deal di awal sih, mau nggak, kalau mau ayo bayar. Tapi itu urusan. Tapi kalau sudah sampai ke masalah tiketing, itu jujur akan sedikit banyak harus menjadi perhatian kami di official. Karena itu sudah mencemarkan nama baik, apalagi ada yang menyinggung bahwa itu orang dalam, tiketnya diambil dari orang dalam, kemudian lewat bawah tangan dan lain-lain, itu kan nggak boleh. Apalagi tiket launch lah ya. Kalau tiket yang saya pikir itu bebas karena bisa apa aja bisa dapat tiket. Misalnya undian kapal api, undian A, B, dan C yang hadiahnya adalah tiket, itu kan bisa aja dapat. Tapi kalau launch itu jarang deh, untuk ada semacam kuis untuk dapat tiket launch itu saya pikir jarang. Tapi sampai sudah dijual belikan ya kita bisa tracking. Dan itu bisa saya diskusikan dengan internal, misalnya kalau tiket itu dapat dari sponsor A mungkin bisa aja di penalti misalnya. Oh setiap pertandingan dapat sekian tiket, tapi karena ketahuan dijual belikan untuk keuntungan A, B, dan C, bisa aja. Kemudian official bisa menegur pihak sponsor, yang bisa aja sampai di hold tiketnya nggak boleh keluar saat pertandingan, itu bisa. Jadi untuk membongkar sebuah kejahatan memang kita butuh kolaborasi lah. Jadi teman-teman yang harus ini berani, sebuah hal yang harus diapresiasi dari forum ini bahwa kita tidak hanya di level gibah, karena sudah muncul nama. Tinggal bagaimana nama yang sudah disebutkan itu, apakah ada teman-teman rekan di sini yang punya kemampuan untuk bisa berkomunikasi secara persuasif dengan yang bersangkutan untuk dihadirkan di forum tertutup mungkin, forum terbatas mungkin, nggak apa-apa. Biar dia bisa menjelaskan itu juga, misalnya, oh iya bang mohon maaf saya harus melakukan ini karena masalah ginjal saya ini sudah kronis, saya harus cari uang untuk operasi ginjal misalnya. Ya itu mungkin hal-hal kemanusiaan yang bisa kita bisa dengar dari dia, itu kan bisa aja, oh iya dia kepepet nih, sehingga Persebaya itu tidak hanya menghibur, tapi Persebaya juga bisa menolong orang-orang yang sakit dengan cara-cara begini. Kan kita harus mendengar dia juga. Si siapa mas? Adit. Oh iya ini pantasan ini pakai nama-nama Ananda ini, karena orang juga percaya ini. Ada namanya ada. Ya kan bisa jadi kan begitu. Ini setali 3 uang ini kan bisa aja. Mohon maaf ya. Karena bisa aja kalau dia pakai nama Tualeka misalnya, ada kecocokan ini sama orang dalam di Persebaya, ada marganya sama misalnya. Ini karena ada nama yang unsur yang nama sama, bisa kemudian dia memanfaatkan itu juga. Jadi kalau teman-teman kesimpulannya kalau udah punya bukti tiket, rekamannya bisa kasih ke official, bisa kita bantu dengan tiketing. Mas Bintar bagian tiketing di Persebaya bisa tracking. Oh ini tiket nomor sekian itu keluar jam sekian, tanggal sekian, ke komunitas mana, ke sponsor mana, semua ada datanya di Persebaya. Jadi dari kami seperti itu, kami mohon ini bisa terungkap biar kita nggak hanya sebatas gibah lah, kita sedang mencari solusi. Dan kami berharap di forum ini kalau misalnya Mas Aditya Ananda dengar, mohonlah lepas topengmu lah. Kalau memang kamu itu adalah bonek sejati, niatmu adalah
ingin membangun forum diskusi yang intelektual dengan teman-teman, karena saya dengar juga akan dibangun Goldman Institute. Kan Goldman Institute ini kan sudah mengandung nama-nama intelektual dan lain-lain. Kan gak apa-apa, buka aja. Bonek ini sama kayak Capo bilang, ya jelek bilang jelek, benar bilang benar, salah bilang salah, objektif. Gak perlu kita sembunyi di balik. Ya kan lebih gentle sih kalau ada sosok kayak Mas Dion yang tampil di publik dengan statistik yang benar-benar terukur, yang saya juga kadang-kadang official juga nggak punya data sampai di level itu, dan beliau bisa menjelaskan itu ke publik secara gentleman, kan ada investasi buat pribadinya Mas Dion. Dan saya juga pribadi bangga ada bonek yang punya kadar kognitif, kemampuannya kognitifnya sampai di level itu untuk bisa menjelaskan kepada publik bahwa ini Persebaya pernah punya data seperti ini, pernah main lawan ini, dan itu sangat spesifik. Saya pikir itu kan membantu sih. Ya Goldman mungkin dengan masalah ini dia kemudian insaf, sadar bahwa ya udah saya nggak perlu cari uang deh. Dengan saya bisa menjelaskan informasi itu aja, dia sudah menjadi investasi bagus buat dia loh. Kemana-mana orang bisa nyapa, Mas Goldman, memang ini info A1 ini, orang dalam ini. Kan lebih bangga sih, dia kemana-mana disapa banyak orang. Nongkrong di warung kopi misalnya, karena Catulus kenal sama dia, Mas Goldman gak usah bayar. Karena memang sampean sekarang menjadi tokoh di bonek. Daripada sembunyi-sembunyi seperti ini, kemudian melakukan, ya begitulah. Itu kira-kira dari saya seperti itu. Sesama bonek ini kita buka-bukaan aja lah, ngapain kita harus sembunyi-sembunyi sih. Demikian. Oke, Dulur, ini terakhir mungkin dari perwakilan dari Cangkruan Malam Selasa, mungkin Bung Tony bisa sharing sedikit apa ada unek-uneknya segala macam sebelum kita akhiri malam ini. Siap. Terima kasih. Salam satu nyali. Ya, CMS ini satu dari beberapa forum yang menjadi pesakitan dari pengikut-pengikutnya Goldmine. Jadi CMS menjadi samsak serangan mereka ketika Goldman menyebut bahwa CMS adalah sebuah peradilan. Di situ semua komen pengikutnya bilang bahwa Mbak jangan datang ke acara Cangkruan karena di situ peradilan yang berkedok diskusi. Itu saya tersinggung. Berkedok diskusi. Di mana Cangkruan Malam Selasa ini percaya tidak percaya itu hanya satu-satunya ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Mias sampai Miangas, itu hanya ada di supporter Persebaya. Kalau saya sebagai penjaga gerbang pertama, teman-teman bonek ini penjaga gerbang terakhir. Saya percaya itu. Jadi ketika CMS dituduh macam-macam seperti itu, ya saya ngerasa harusnya ini menjadi tanggung jawab bersama. Karena saya yakin dan percaya bahwa CMS ini bukan punya Tony, Cak Tulus, Acun atau siapapun. CMS ini punya bonek. Itu yang sering saya kadang-kadang. Sense of belonging CMS itu harus dimiliki semua bonek. Ketika tadi Capu Ipul bilang bahwa kamu nyenggol rumahku di Green North itu ya. Nah, CMS ini rumahnya bonek. Forumnya bonek. Kanal literasinya bonek. Yang tidak ada di supporter lain. Saya bocorkan, dengan kehadiran Bang Irlan kemarin di acara CMS itu hampir semua 17 klub peserta Liga 1 DM saya. Bang, nanti kalau kami away ke Surabaya, boleh dong kami di CMS kan? Itu yang saya garis bawahi. Boleh dong kami di CMS kan? Artinya mereka sudah yakin dan percaya bahwa forum ini itu bisa menyapa orang dari Sabang sampai Merauke, Nias sampai Miangas. Melalui teman-teman spesial ID 35. Jadi ketika CMS sudah dituding yang macam-macam, saya percaya bahwa bonek sekarang sudah bisa memfilter bahwa haters itu ada di mana aja. Tapi selama dengan niatan baik, semua pasti akan berakhir baik. Saya yakin dan percaya itu. Jadi terima kasih, itu aja. Bahwa CMS itu bukan seperti yang mereka bilang diplesetkan dengan content management system. CMS itu adalah bonek yang dibangun dengan berkesadaran tinggi tentang literasi, bagaimana kita mau belajar bersama tentang sepak bola, Persebaya dan bonek. Tidak ada semangat lain apapun. Jadi kalau dibilang content management system, itu mereka salah. Yang benar CMS adalah Cangkruan Malam Selasa. Itu aja, terima kasih. Nah, dan tidak hanya Malam Selasa. Teman-teman luar kota itu bilang, kapan bisa ke A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kita menyesuaikan ketika keluar kota itu tidak malam Selasa tapi malam Minggu.
Karena ya tahu sendiri. Jadi apapun itu, akhirnya teman-teman yang luar kota merasa bahwa CMS itu ya punyanya kami bonek. Berarti kami berhak untuk mendatangkan CMS atau memiliki bonek memiliki CMS dan menjalankan CMS. Itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Oke, siapa? Monggo. Oke, suwun Cak Teh menambahkan sedikit. Tadi saya tertarik dengan yang disampaikan Bung Tony ya, terkait dengan ada salah satu mungkin kelompok atau apa yang pengen diundang CMS. Saya jadi ingat menjelang paruh musim kedua Liga 1 ini, ya, kita semua belum tahu bagaimana nasib musim depan terkait dengan adanya larangan away. Ya, kita ketahui semua PT LIB, PSSI tidak pernah membahas bagaimana nasib larangan away. Semua platform media sosial yang dimiliki oleh supporter sepak bola, baik bonek maupun klub lain, sering mengampanyekan tolak larangan away. Ya, bagaimana kalau kita mulai, ya, kita mulai bukan kampanye tolak, karena kampanye tolak itu sudah dimulai dari dulu oleh bonek. Tapi bagaimana mengangkat isu membongkar larangan away itu dari Surabaya. Nanti dari CMS mengundang beberapa stakeholder yang menaungi pengamanan khususnya, kemudian pemerhati sepak bola, kemudian dari supporter, dari pemerintah daerah, itu akan kita sajikan secara resmi kepada PT LIB maupun PSSI. Ini loh, away di Surabaya atau home di Surabaya bisa menerima tamu dari manapun. Itu mungkin pesan saya pada Bung Tony. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi. Sudah? Itu tadi bahan-bahan yang bisa buat kita obrolkan ke depannya. Jadi sekali lagi mengingatkan dulur, sama-sama kita berjuang. Sebagai keluarga besar bonek, supporter Persebaya, kita sudah sampai di taraf sejauh ini dulur. Tim kita memang saat ini sedang tidak di peringkat pertama, kita sedang berjuang menuju ke sana. Tetapi sebagai supporting system, saya harap, saya tekankan kepada diri saya sendiri juga kepada dulur-dulur bahwa kita harus selalu menjadi juara. Jadi juara sejak dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Menjadi juara sejak kita bangun tidur sampai menjelang tidur. Karena apa? Saya yakin energi positif dari tiap-tiap individu yang ada di dalam diri kita, kalau terkumpul semuanya di Gelora Bung Tomo, akan menjadi sebuah kekuatan besar yang insya Allah bisa mensupport Persebaya. Oke, Persebaya saat ini boleh belum menduduki peringkat klasemen, tapi kita semua harus selalu ada di puncak klasemen di kehidupan kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Salam satu nyali.